Heboh makin heboh karena tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK karena 75 orang diantaranya tidak lolos. Sebenarnya mungkin ini akan menjadi informasi atau berita yang sambil lalu lah. Tapi ketika nama Novel Baswedan masuk di antara nama-nama yang tidak lulus ini makin ramai pemirsa. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Apakah kemudian dengan tidak lolosnya 75 orang tersebut serta-merta mereka kemudian dicoret menjadi pegawai KPK atau tidak lolos untuk nanti akan peralihan menjadi ASN. Dan sudah hadir di sini narasumber saya mulai dari Mas Ferry Amsari yang merupakan aktivis anti korupsi. Assalamualaikum, selamat malam. Salam, Mbak Caca. Dan juga di sini sudah hadir Mas Teddy Gusnaidi dari PKPI. Mas Teddy. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya tetap akan menghubungi pihak dari KPK dan juga pihak dari pemerintahan yakni adalah Kemenpan RB untuk menjawab duduk perkara mengenai pasal yang digunakan memang karena untuk melakukan ini karena ada amanat undang-undang KPK yang baru, untuk itulah tes dilakukan. Mungkin sekarang saya ke Mas Teddy. Mas Teddy, sebenarnya kan sekarang menjadi ramai ketika salah satu nama yang masuk diantaranya adalah nama Pak Novel Baswedan yang kemudian dikatakan kabarnya sih tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tapi kemudian informasi yang berkembang, apakah ini kemudian by design, karena ini kemudian menendang suatu kelompok, Pak Novel dan lain-lain, bagaimana Mas Teddy? Ya, menurut saya kan begini sebenarnya yang dilakukan tes wawasan kebangsaan ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang haram ya, sesuatu yang memang ada landasannya. Nah, cuma kan masalahnya ini menjadi berisik karena Novel Baswedan akhirnya merengek ke publik gitu. Coba kita bayangkan kalau ada 75 orang itu yang ikutan merengek seperti Novel, ya akan jadi gaduh. Tapi menurut saya ini kan sebenarnya bukan novelnya. Kalau novelnya saya melihat ya dia hanya ada kepentingan pribadi saja, kepentingan mengenai dapurnya saja saya pikir. Tapi Novel ini sadar bahwa ketika dia menyampaikan sesuatu ke publik itu akan ditangkap oleh beberapa pihak yang memang menunggu untuk ada isu baru yang bisa dihantam ke pemerintah. Jadi ini memang lebih ke Novel menggunakan publik dan menggunakan para pihak yang lain untuk memuluskan keinginannya. Ya keinginannya adalah dia tetap bekerja dan tidak Oke, nah Mas Ferry sebenarnya ketika nggak lulus namanya ya, masuk ke daftar yang nggak lulus kan santernya seperti itu meskipun tidak diumumkan. Ini seakan-akan merengek, mengeluh, kemudian muncullah narasi bahwa ini ada apa dengan tes wawasan kebangsaan? Apakah ini kemudian memang untuk melemahkan, ini bagaimana? Pertama, saya klarifikasi soal ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Di dalam Undang-Undang KPK yang baru 2019 tidak ada tes wawasan kebangsaan untuk alih status kepegawaian. Bahkan alih status kepegawaian itu baru muncul di peraturan KPK, Perkom gitu ya. Jadi Perkom sendiri tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau dikatakan ada Mas Novel merengek dalam hal apa begitu ya? Karena selama ini yang dinyatakan itu adalah hasil tes wawasan kebangsaan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kalau dibaca nama-nama yang muncul lebih banyak terdiri dari 3 jenis pegawai KPK. 1, rata-rata Kasatgas, kepala satuan tugasnya, anggota Satgas yang menangani perkara mega korupsi, ya misalnya bansos, ya, lalu ada benur dan segala macamnya. Dan ketiga adalah pejabat di internal organisasi KPK yang punya kebijakan terkait kepentingan teknis upaya pemberantasan korupsi. Jadi orang-orang ini yang kemudian tidak lulus. Bahkan ada yang lucu lagi Mbak Caca. Di antara para pegawai yang tidak lulus itu ada 2 pegawai KPK yang dulu pernah seleksi sama-sama dengan Pak Firly, lolos sampai tingkat akhir, sudah lulus tes kebangsaan. Tapi khusus yang dibuat KPK mereka tidak lulus. Nah, jadi ini ada keanehan. Jadi menurut saya bukan soal merengek ini lebih mirip upaya memang sedang menjegal KPK dengan orang-orang yang paling produktif di KPK dibandingkan soal tes-tes kebangsaan.
Kalau tes kebangsaan menjadi standar orang, seluruh ASN harus dites kebangsaan. Oke. Faktanya tidak ada. Oke, Mas Dedi, sebenarnya kalau Mas Dedi mengatakan bahwa ini semacam merengek, statement apa yang memang mengarah kepada hal tersebut? Karena menurut Mas Ferry, karena ada yang nggak aneh, ada yang janggal ini kemudian. Ya kan, jadi kita begini nih, kita harus posisikan yang mau kita permasalahkan apakah aturannya, atau kita mempermasalahkan mengenai statement-statement yang sudah berkembang. Ya, nah kalau kita memang mempermasalahkan aturannya, ya mari kita permasalahkan aturannya, bukan malah mencampur adukan ke berbagai framing dan analisa-analisa yang memang menyudutkan. Nah, kalau saya lihat kan dari awal saya mengatakan begini, ini kalau memang novel Baswedan itu dan 75 orang itu memang tidak lolos, dan mereka merasa ada yang dirugikan, maka kan ada jalurnya. Maka bermainlah di situ. Jangan bermain di wilayah yang bisa menimbulkan polemik. Maksudnya berkoar-koar di publik begitu? Ya, itu yang saya bilang merengek gitu kan. Nah, yang akhirnya ditangkap oleh para pihak yang memang tujuannya memang bukan buat membela novel. Jadi sudah kemana-mana ini. Arahnya udah nggak sehat. Ya, Mas Ferry, ini memframing sesuatu yang ujung-ujungnya kemudian mengkritik sana sini, itu gimana? Yang dikritik kan fokus kepada KPK dan yang membuat KPK bermasalah. Kan dalam melaksanakan sesuatu, tindakan administrasi penyelenggara negara kan ada 3 hal yang diperhatikan. Ya, bentuk peraturannya, ya, institusi yang mengeluarkan peraturannya, dan bagaimana prosesnya. Ini prosesnya yang dimasalahkan sekarang. Jadi dalam hukum itu harus menyeluruh. Apakah benar prosesnya, institusinya benar, bentuk tindakannya benar. Dan tentu ada langkah-langkah yang tidak hanya harus selalu litigasi, ada non-litigasi. Dan upaya-upaya itu kan dalam rangka kemudian membahas apakah tindakan TWK ini, tes wawasan kebangsaan ini, benar menurut hukum atau tidak. Kemenpan RB sampai sekarang nggak ngaku tuh yang buat tugas. Siapa sebenarnya yang buat tugas? Kenapa kemudian keluar doa kunut, ada bahasa-bahasa yang terkesan melecehkan perempuan, ada yang kemudian berkaitan dengan kepercayaan agama. Kan ini tidak benar sebenarnya. Nah, publik berhak tahu, ini bukan soal rengekan saja. Ini soal ketentuan hukum, proses hukum, dan kebenaran apakah betul atau tidak pegawai-pegawai yang berprestasi, yang betul-betul bekerja demi pemberantasan korupsi yang sedang disingkirkan. Ya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Dedi, sebenarnya seberapa penting sih tes wawasan kebangsaan? Apakah mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan secara serta-merta dikatakan tidak layak untuk menjadi pegawai KPK, alih-alih juga tidak layak untuk menjadi penyidik? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.